Baik, pada pertemuan hari ini, sesuai dengan RPS, kita akan membahas tentang jenis penelitian ya. Mungkin ini baru pertemuan yang kedua ya untuk mata ajar metodologi riset. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, baru 2. Mungkin juga menjadi mata kuliah yang pertama ya, yang berkaitan dengan riset gitu ya, untuk semester 6 ini. Sebelum-sebelumnya tidak ada mata kuliah yang berkaitan dengan metodologi riset atau penelitian. Tidak apa-apa, semuanya berproses. Mudah-mudahan dari sini kita mulai belajar mengenal ya bagaimana penelitian itu dilakukan, kemudian mulai dari dasar-dasar istilah-istilah dalam penelitian gitu ya, dan lain-lainnya, sehingga nanti ketika melakukan penelitian ya di saat skripsi itu sudah memahami lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Kemarin yang sudah dibahas apa topiknya di pertemuan pertama? Ada yang lupa? Ada yang ingat? Etik sepertinya ya? Ya, etik sama kayak tentang sejarahnya gitu, Bu. Oke, latar belakang penelitian gitu ya, sejarah penelitian dalam keperawatan khususnya gitu, dan etika penelitian ya. Ya, jadi untuk setiap mata kuliah diharapkan nanti setelah ini mungkin si Pen boleh minta ke koordinator supaya minta RPS ya ke koordinator supaya nanti dibagikan ke teman-temannya. Jadi teman-temannya punya pegangan ya selama 1 semester ini di mata kuliah metodologi penelitian mau membahas apa aja gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa juga belajar secara mandiri, mencari buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian keperawatan khususnya gitu ya, atau buku-buku metodologi penelitian kesehatan yang lainnya. Ya, kalian bisa baca sebelum pertemuan sehingga nanti ketika di pertemuan penjelasan dari dosen itu sudah bisa lebih paham, atau kalau misalnya ada yang belum paham saat baca mandiri itu bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan dosen itu ya. Jadi nanti semuanya wajib punya atau memegang RPS. Kemudian sebetulnya RPS itu juga disampaikan ya, harapannya setiap mahasiswa itu membawa buku terkait dengan metodologi penelitian setiap pertemuan kuliah ini gitu ya. Jadi kalau tadi saya minta baca dulu materi hari ini, siapa yang sudah mencoba mencari informasi terkait dengan topik yang hari ini akan kita bahas? Sudah ada belum? Sudah ada yang coba cari-cari? Belum? Atau udah? Gimana? Sudah, Ibu. Udah coba cari-cari ya? Oke. Iya, Ibu. Ya, nanti setelah ini silakan juga melanjutkan pencarian supaya pemahamannya lebih lengkap ya, lebih banyak. Karena kalau kita hanya mendapat penjelasan dari dosen mungkin bisa jadi kurang gitu ya. Sedangkan kalau metodologi penelitian ini sangat luas sekali pembahasannya, jenis-jenis penelitian aja itu sangat banyak sekali. Dengan waktu yang terbatas mungkin tidak akan semuanya dibahas dengan dalam gitu. Sehingga diharapkan nanti kalian semua bisa membaca gitu kembali berbagai sumber yang ada. Kalau di PPT ini nanti saya tampilkan juga di akhir sumber-sumber bacaan yang bisa kalian gunakan ya. Baik, kita lanjut untuk
Jenis-jenis penelitian hari ini akan kita bahas. Tadi kita mulai terlebih dahulu dengan baca basmalah dan doa sebelum belajar. Semoga pertemuan hari ini mendapat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, tujuan hari ini nanti ketika sudah mendapatkan penjelasan, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis penelitian yang ada, khususnya yang biasa digunakan di dalam ilmu keperawatan ya, ataupun ilmu kesehatan. Kemudian kita lihat jenis penelitian jika dibagi berdasarkan dengan tujuannya, manfaatnya, serta rentang waktu penelitiannya. Kemudian memahami penelitian kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teknik pengumpulan data, memahami urgensi desain penelitian, mengetahui jenis dan karakteristik desain penelitian, memahami tahap dalam setiap desain penelitian, dan mengetahui contoh penelitian dari setiap desain penelitian. Kenapa sih sebetulnya kok kita mesti paham ya desain penelitian itu ada apa aja atau jenis penelitian itu ada apa aja. Tuh, kemudian kapan kita gunakan jenis penelitian kualitatif misalnya, kapan kita butuh melakukan penelitian dengan desain kuantitatif gitu ya. Terus kenapa kita mesti juga menentukan itu gitu. Apa sebetulnya yang akan berdampak pada desain-desain pemilihan ya, desain-desain penelitian tersebut. Ya, penentuan desain penelitian ini pada dasarnya akan menentukan 5 hal lainnya ya dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian atau terhadap responden ya, atau terhadap partisipan, atau terhadap sesuatu yang ingin kita teliti. Jadi ketika kita memilih desain penelitian, itu akan menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan sebagai seorang peneliti terhadap si subjek penelitian. Gitu ya. Apakah nanti penelitian ini kita akan memberikan satu intervensi atau tindakan, atau kita hanya observasi, ya kita lihat, atau kita lakukan pengukuran beberapa variabel tanpa memberikan intervensi. Jadi cuman melihat tekanan darah misalnya pada lansia, gitu ya, kemudian dihubungkan dengan apa, atau nanti dipengaruhi dengan apa, misalnya, ya tanpa memberikan intervensi atau tadi memberikan intervensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan desain penelitian yang kita pilih, kalau misalnya ini pada akhirnya nanti kita berikan intervensi, apakah nanti dengan desain ini kita menggunakan kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan intervensi, atau kita melihat sebelum dan setelah pemberian intervensi, ya. Jadi tidak ada kelompok kontrol, tapi kita melihat sebelum dan setelah pemberian intervensi seperti apa, gitu ya. Atau membandingkan antara nilai pre dan post test. Nah, misalnya saya mau meneliti nih mahasiswa semester 6, setelah diberikan penjelasan ini jadi paham nggak sih tentang jenis-jenis penelitian misalnya, ya. Berarti saya ukurnya nilai pengetahuan semester 6 tentang jenis penelitian sebelum dan setelah saya berikan penjelasan, gitu ya. Intervensinya adalah penjelasan materi perkuliahan ini. Misalnya begitu, ya. Atau misalnya kalau kelompok kontrol ada yang tidak diberikan penjelasan, ada yang diberikan penjelasan. Kira-kira nanti seperti apa pengetahuannya tentang jenis penelitian kesehatan. Ya, jadi ketika kita memilih satu desain penelitian, itu akan menentukan apakah dia diberikan intervensi atau enggak. Kalau diberikan intervensi, nanti ada kelompok kontrol atau tidak, atau hanya pre-post test aja.
Kemudian desain penelitian juga menentukan apa yang akan dilakukan si peneliti terhadap data hasil penelitiannya. Ya, apakah nanti melihat ada hubungan atau hanya menjelaskan secara deskriptif aja berdasarkan apa yang dilihat atau diobservasi oleh si peneliti. Ya, kalau misalnya melihat hubungan, misalnya apakah ada hubungan antara hipertensi dengan stres misalnya, ya. Itu misalnya melihat hubungan, ya, tergantung dengan desain penelitiannya. Atau hanya melihat seberapa banyak lansia yang mengalami hipertensi, seberapa banyak lansia yang mengalami stres misalnya, tanpa melihat adanya hubungan, ya, itu hanya deskriptif. Kemudian yang keempat, desain penelitian ini akan menentukan apakah bagaimana metode yang dilakukan penelitian dalam menentukan hubungan antar variabel bebas atau independen dengan variabel yang tergantung atau dependen. Ataukah nanti juga melakukan penelitian yang retrospektif, ya, atau melihat ke belakang, atau nanti potong lintang atau prospektif yang melihat ke depan misalnya. Ya, jadi desain penelitian akan menentukan apakah nanti ini penelitiannya melihat faktor penyebab ke belakang atau efek yang didapatkan pada satu kondisi, ya, yang akan diteliti. Kemudian yang berikutnya adalah desain penelitian yang kita gunakan ini akan menentukan uji statistik apa yang tepat untuk kita gunakan dalam menganalisis data hasil penelitian. Ya, kalau misalnya penelitiannya tadi intervensi gitu ya, batuk efektif pada pasien TB misalnya. Tentu pasti uji statistik yang digunakan akan berbeda jika penelitian ini melihat hubungan tadi antara stres dengan kejadian hipertensi gitu pada lansia misalnya. Ya, tentu cara menganalisis datanya akan berbeda. Apalagi terhadap penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang tentang perawatan paliatif misalnya, pasti akan berbeda ya uji statistiknya. Sehingga di awal kita juga harus paham seperti apa desain penelitian yang dimaksud yang akan kita gunakan ya dalam penelitian. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas nanti boleh langsung langsung disampaikan. Kemudian penelitian dalam keperawatan dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Ada yang berdasarkan area penelitiannya, berdasarkan tujuan penelitiannya, berdasarkan waktu penelitian, berdasarkan substansi, dan juga ada atau tidaknya analisis hubungan antar variabel. Nah, ini kita lihat berdasarkan aspek penelitian, aspek penelitian berdasarkan area, ya. Di sini ada area penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kemudian ada area yang sifatnya klinis. Kemudian ada area yang sifatnya di lapangan. Nah, untuk area ini biasanya penelitian keperawatan banyaknya dilakukan di area klinis, ya. Jadi misalnya penelitian tadi terkait efektivitas batuk efektif terhadap terhadap jumlah sekret pada pasien TB misalnya. Itu kan klinis ya, terkait dengan kondisi seseorang. Atau misalnya penelitian-penelitian kedokteran, itu juga banyaknya terkait dengan klinis. Sedangkan area-area penelitian di laboratorium ini biasanya banyak dilakukan oleh keilmuan biologi, sains gitu ya. Kemudian juga kimia misalnya yang
memang penelitiannya dilakukannya di uji laboratorium. Misalnya apakah melihat apa namanya, misalnya untuk membuktikan satu obat gitu ya pada mencit misalnya, dilakukan di laboratorium terlebih dahulu, baru nanti bisa dilanjutkan juga ke area yang klinis. Atau misalnya penelitian-penelitian kimia lainnya gitu ya, mungkin selama ini kalau kita bayangkan penelitian itu identiknya di laboratorium gitu ya. Padahal area penelitian itu bisa di klinis dan juga lapangan. Nah, untuk lapangan sendiri misalnya penelitian yang sifatnya di komunitas, di masyarakat gitu ya, itu area lapangan. Kemudian juga tujuan berdasarkan tujuannya ya, ada yang tujuannya hanya deskriptif atau menggambarkan, sedangkan untuk tujuan asosiatif yang tujuannya ini melihat hubungan, ya, melihat hubungan. Ada nggak hubungannya antara variabel A dengan variabel B misalnya? Ada nggak hubungan antara pengetahuan dengan perilaku pencegahan penyakit jantung misalnya? Kemudian tujuan asosiatif, ya tadi udah tujuan asosiatif. Tujuan komparatif, ya komparatif ini membandingkan. Nanti kita lihat contoh-contohnya langsung ya untuk hasil penelitiannya. Komparatif ini misalnya untuk membandingkan apakah pemberian intervensi A misalnya lebih baik dari pemberian intervensi B. Apakah misalnya pemberian perawatan luka dengan madu ya, lebih baik dari perawatan luka hanya menggunakan NaCl misalnya, ya. Kemudian aspek penelitian berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu nanti kita lihat apakah ini penelitian cross-sectional atau transversal atau penelitian longitudinal. Ya, di sini apakah nanti penelitian ini dilakukan hanya dalam satu waktu atau penelitian ini nantinya yang tadi ya, apakah melihat efek dari satu masalah ke depannya 10 tahun mendatang gitu ya, atau justru melihat apa namanya, faktor resiko maupun faktor penyebab dari satu masalah yang kita teliti saat ini. Nah, kemudian aspek penelitian berdasarkan substansi, ada yang sifatnya hanya penelitian dasar, ada yang sifatnya penelitian ini terapan gitu, atau pelaksanaan dari bisa jadi penelitian yang sebelumnya gitu ya, atau hanya penelitian yang sifatnya sebagai data dasar, misalnya survei gitu kan ya. Itu kan penelitian juga. Riset kesehatan dasar itu ya, kalau kita suka baca hasil Riskesdas itu kan penelitian, tapi sifatnya penelitian dasar. Sedangkan penelitian terapan misalnya apa yang sudah diteliti sebelumnya, kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut lagi. Atau memberikan intervensi, misalnya itu sudah terapan. Kemudian aspek penelitian berdasarkan analisis hubungannya. Di sini ada yang penelitian hubungannya hanya deskriptif, ada juga yang analitik. Nanti kita lihat contoh-contohnya lebih dalam. Nah, secara umum untuk jenis penelitian ini ada yang membaginya menjadi 5, ada juga yang hanya membagi menjadi 2 atau 3. Ya. Kalau dibagi jadi 5 ada penelitian kualitatif dan kuantitatif.
eksperimen dan deskriptif, serta campuran. Pada penelitian yang dibagi menjadi 3, itu biasanya dia membagi menjadi penilaian kualitatif dan kuantitatif saja, atau campuran keduanya antara kualitatif dan kuantitatif. Kita lihat dari masing-masing jenis penelitian ini. Untuk jenis penelitian kualitatif, ini jenis penelitian yang sifatnya dia deskriptif ya, atau menggambarkan satu temuan berdasarkan hasil wawancara maupun juga hasil observasi. Ya, ini biasanya bentuk datanya, bentuk temuannya kita tuangkan dalam tulisan, gitu ya. Kemudian dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti karena memerlukan analisis yang lebih mendalam. Misalnya kita mau meneliti kemarin saya contohinnya pengalaman anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah umum, gitu ya. Nah, untuk meneliti hal ini, si peneliti harus mengikuti ya, selain mewawancara si anak ABK maupun kalau dia masih menjadi tanggungan orang tua, berarti kita wawancara orang tuanya juga. Kemudian kita lakukan observasi juga, kita ikuti ya kesehariannya mulai dari persiapan sekolah mungkin, kemudian saat dia di sekolah, saat dia pulang sekolah, saat dia bergaul dengan teman-temannya, itu kita observasi secara langsung, kita ikuti. Ya, itu untuk penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini metode yang digunakan juga banyak, ya. Ada yang menggunakan studi fenomenologi, ada yang menggunakan grounded theory, ada yang menggunakan etnografi, studi kasus maupun narrative research. Nah, narrative research sendiri ini peneliti melakukan studi pada orang untuk mendapatkan data dari sejarah perjalanan kehidupannya. Misalnya kita melakukan penelitian ya, narrative research tentang bagaimana kehidupan seorang seorang Bung Karno misalnya, ya. Bagaimana dia perjalanannya sebelum menjadi presiden, bagaimana dia menjadi presiden, dan seterusnya. Yaitu berdasarkan dari data sejarah. Atau biografi ya, biasanya ada buku-buku biografi kan kalau kalian tahu yang membahas tentang kehidupan satu tokoh ya, kemudian dibukukan, nah itu hasil riset, hasil penelitian gitu. Ya. Kemudian kalau jenis penelitian kualitatif yang studi fenomenologi, ini merupakan penelitian kualitatif di mana penelitinya mengumpulkan data-data dengan cara observasi untuk mengetahui fenomena yang esensial atau yang penting dari para partisipannya. Atau kalau di kualitatif disebutnya partisipan ya, bukan sampel, bukan objek gitu ya, tapi partisipan dalam pengalaman hidupnya. Partisipan ini orang yang kita teliti. Jadi di studi fenomenologi ini sebetulnya nggak hanya observasi ya, tapi tadi ada wawancara. Contoh yang tadi anak ABK itu contoh studi fenomenologi. Bisa jadi studi fenomenologi. Atau ada fenomena-fenomena unik lainnya yang perlu kita teliti, gitu ya. Sehingga perlu kita lihat bukan hanya berdasarkan data-data angka, tapi kita perlu dapat penjelasan lebih detail tentang satu fenomena tersebut dari partisipan, ya. Kita butuh wawancara dia, kita butuh observasi dia, gitu. Ya. Itu menggunakan pendekatan studi fenomenologi.
Ini contohnya nih, salah satu contohnya di sebelah ya. Ini adalah hasil penelitian yang termasuk studi fenomenologi ya. Di mana di sini penelitian ini ingin mengetahui bagaimana sih pengalaman perawat dalam menghadapi bahaya kerja di ruang kateterisasi jantung ya. Karena di ruang kateterisasi jantung ini ada berbagai macam bahaya ya, ancaman risiko kerja. Misalnya terpapar sinar radiasi ya, kemudian beresiko untuk mengalami cedera fisik, low back pain, ya kan pada orang yang bekerja di ruang kateterisasi jantung itu kan menggunakan sinar X ya, kemudian pakai apron gitu kan, apron pelindung itu kan berat. Ya, jadi kalau misalnya terlalu lama bisa mengalami cedera atau cedera-cedera lainnya ya. Jadi kita mau lihat bagaimana sih sebetulnya pengalaman perawatnya ini dalam mengatasi bahaya yang ada di ruangan kateterisasi jantung. Gitu ya. Kemudian jenis penelitian kualitatif lainnya ada grounded theory. Grounded theory ini peneliti mengeneralisasi objek yang diamati secara induktif ya, atau dari khusus ke umum. Artinya dari sesuatu yang sifatnya khusus, spesifik, menjadi sesuatu yang bisa digeneralisir atau menjadi umum. Gitu. Ya, ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian terkait dengan pengembangan teori, gitu ya. Untuk studi-studi S3 misalnya. Kalau S1 itu biasanya penelitian, kalau mau penelitian kualitatif itu biasanya di studi fenomenologi ya, karena masih bisa dilaksanakan dengan waktu yang terbatas itu, kemudian juga dengan pemahaman yang masih general di tingkat sarjana keperawatan. Ya, ini kayak yang contoh yang jurnal ini adalah contoh skripsi ya. Ini berdasarkan diskusi skripsi ya, hasil penelitian saya dan mahasiswa bimbingan skripsi yang menggunakan studi fenomenologi. Jadi bisa kalau misalnya di sini ada yang tertariknya lebih ke arah studi fenomenologi kualitatif dibandingkan kuantitatif, misalnya lebih suka mengobservasi seseorang, lebih suka bertemu dengan orang-orang gitu ya, wawancara segala macam, itu dibandingkan dengan di depan komputer kemudian main Excel gitu ya, atau main SPSS gitu. Itu silakan aja. Kemudian jenis penelitian kualitatif lainnya yaitu etnografi, di mana peneliti akan melakukan studi pada budaya dalam satu kelompok dan melalui observasi serta juga wawancara. Nah, untuk studi etnografi ini biasanya wajib penting bagi si peneliti untuk ikut langsung dalam keseharian kelompok yang akan diteliti. Misalnya mau meneliti bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat pada suku Baduy misalnya. Maka si peneliti harus bermukim di sana gitu ya, tinggal di sana, melihat keseharian suku Baduy seperti apa. Ya, itu bisa seperti itu ya. Contohnya di sini model gerakan dakwah keagamaan Muhammadiyah, studi etnografi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ya. Jadi si peneliti mau melihat bagaimana sih sebetulnya gerakan keagamaan ya, khususnya ya dari Muhammadiyah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Ya. Nah, ini kan harus tinggal di sana, harus melihat warga Sidoarjo itu seperti apa, masyarakatnya, kehidupan keagamaannya bagaimana gitu ya. Nggak bisa kalau misalnya hanya berdasarkan studi literatur aja gitu, tanpa melihat secara langsung bagaimana keseharian
atau pelaksanaan gerakan dakwah di sana. Kemudian jenis penelitian kualitatif lainnya misalnya studi kasus. Nah, ini biasanya digunakan untuk memahami atau mendalami satu alasan dari sebuah kasus yang terjadi. Kasus ini bisa menjadi dasar untuk digunakan dalam riset selanjutnya. Misalnya, studi kasus ini bisa banget kita lakukan ya pada asuhan keperawatan yang kita kelola. Ya, jadi nanti nih teman-teman semua, kalau misalnya jadi perawat pelaksana di ruangan, memberikan asuhan keperawatan, itu bisa banget hasil asuhan keperawatannya dianalisis lebih dalam menjadi sebuah laporan studi kasus. Ya, jadi banyak hasil penelitian teman-teman nanti berdasarkan pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan yang nyata ya di ruangan. Jadi nanti ketika menjadi perawat, bukan sempit persepsinya hanya menjadi seorang perawat pelaksana ya, tapi perawat juga bisa menjadi researcher atau peneliti ya, karena justru lebih real ya masalah yang dihadapi di tatanan pelayanan ini gitu. Sesuai dengan kebutuhan pasien gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita ingat-ingat, asuhan keperawatan itu merupakan satu proses. Dia terdiri dari proses apa yang pertama? Ada 5 tahapan tuh. Yang pertama kita lakukan apa dulu kalau mau membuat asuhan keperawatan? Pengkajian, Bu. Kita lakukan pengkajian. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat data-data dari hasil pengkajian, wawancara pasien gitu ya, anamnesis, kemudian kita dapat apa? Menegakkan apa? Diagnosa keperawatan. Diagnosis keperawatan. Setelah tegak diagnosisnya atau masalahnya, kemudian kita buat Rencana keperawatan. rencana keperawatan. Setelah buat rencananya, kita melakukan tindakan atau implementasi. Setelah diimplementasi, kita membuat evaluasi. Pada dasarnya tahapan asuhan keperawatan ini, proses asuhan keperawatan itu adalah seperti tahapan pada saat kita melakukan penelitian. Ya, kita mulai pengkajian, saat penelitian juga kita kan melakukan studi pendahuluan ya. Kita ambil data awal, kita observasi bagaimana keadaannya sehingga kita merumuskan satu masalah penelitian gitu. Oh iya nih hasil penelitian kayaknya di desa di Kota Tangerang nih banyak lansianya. Lansianya ini rata-rata mengalami hipertensi. Terus juga angka stres pada lansia itu tinggi misalnya. Kenapa ya? Ada hubungannya enggak ya gitu. Ya, kita di situ mencari pengkajian, mendapatkan data pengkajian. Kemudian kita tegakkan masalahnya. Ya, oh ada lansia nih, hipertensi memang menjadi masalah umum lansia. Stres juga bisa menjadi masalah lansia gitu ya. Masalahnya itu, masalah penelitiannya itu. Kemudian ketika kita membuat perencanaan ya, kita membuat metode penelitian. Perencanaan penelitiannya seperti apa? Oh, nanti saya mau ngambil data dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah pada lansia di puskesmas misalnya. Atau nanti saya mau mengukur tingkat stres lansia ini benar nggak sih tinggi-tinggi misalnya tingkat stresnya. Gitu ya. Itu kan sudah melakukan perencanaan dan mengimplementasikan ya. Atau misalnya saya mau penelitiannya memberikan intervensi aja deh, ini lansia banyak yang hipertensi, mau saya kasih senam hipertensi pada lansia, kira-kira nanti terjadi penurunan tekanan darah nggak misalnya, gitu ya. Maka nanti setelah diimplementasi dikasih intervensi ya, atau kita berikan kuesioner misal lansianya, baru kita dapatkan hasilnya. Oh iya ternyata tadi ada hubungannya nih antara hipertensi dengan stres pada lansia, gitu ya. Kalau tensinya semakin tinggi, stresnya juga semakin tinggi, misalnya gitu, ya.
Atau misalnya tadi setelah diberikan senam hipertensi, sebelum tekanan darahnya, sebelum diberikan intervensi, tekanan darah lansia itu rata-rata 200/90 misalnya. Setelah diberikan senam hipertensi itu rata-rata tekanan darahnya menjadi 150/80 misalnya. Ya, itu kan sudah satu penelitian ya berdasarkan dari studi kasus ya dengan pendekatan asuhan keperawatan. Sama kan ya asuhan keperawatan ya, misalnya pasiennya diagnosisnya adalah nyeri ya kan. Kemudian kita kasih intervensi, relaksasi nafas dalam, kolaborasi pemberian obat, kita evaluasi seperti apa. Nah, itulah kira-kira hasil penelitian ya, dalam bentuk studi kasus berdasarkan asuhan keperawatan yang kita kelola. Di sini kita bisa lihat ya di abstrak satu penelitian, metode penelitiannya kita lihat metode yang digunakan adalah studi kasus ya. Kemudian jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif, tadi kalau kita bahas kualitatif, sekarang kuantitatif. Kalau mau ada pertanyaan tentang kuantitatif, kualitatif silakan ya. Nah, untuk jenis penelitian kuantitatif, ini merupakan jenis penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data, ya, meneliti sebuah fenomena maupun masalah dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Jadi bedanya tadi kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif dia diolah dan diukur dan diolah menggunakan ilmu statistik, ya. Dia bentuk datanya angka-angka, ya. Kemudian juga diolah menggunakan komputerisasi. Ya. Sedangkan tadi kalau kualitatif dia bentuk datanya deskriptif ya, kata-kata gitu kan, narasi kita ceritakan. Kemudian juga dia pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi, itu yang utama ya. Sedangkan kalau kuantitatif biasanya menggunakan kuesioner, melakukan pengukuran, tadi misalnya mengukur tekanan darah, mengukur tingkat stres gitu ya. Kemudian kalau kuantitatif dia mengembangkan hipotesis, membuat hipotesis ya terkait dengan fenomena yang diteliti. Misalnya, oh, menurut saya tadi ada hubungannya antara hipertensi dengan stres pada lansia di Kota Tangerang misalnya, ya. Tapi menurut saya hipotesis saya nggak ada hubungannya, maka kita lakukan penelitian, ya nanti untuk melihat apakah hipotesis kita sesuai atau tidak, ya diterima atau enggak. Kemudian pengukuran menjadi pusat penelitian pada kuantitatif, ya tadi saya tekankan diukur semuanya itu ya, tekanan darah diukur, tingkat stres diukur, kemudian kelelahan diukur, ya apalagi pengetahuan diukur, ya. Dan melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris dengan data hasil yang didapatkan, ya antara konsep teori ya dengan temuan yang kita dapatkan kita bandingkan. Kemudian jenis penelitian kuantitatif ini secara umum bisa dibagi jadi dua juga. Ada yang deskriptif, hanya melihat apakah ada hubungan gitu ya, variabel X dan Y, atau variabel lebih dari 2. Dan juga jenis penelitian yang sifatnya eksperimental atau mengukur variabel yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian, pre-post test, untuk mengetahui sebab akibat atau juga misalnya memberikan intervensi, ya. Nah, ini untuk jenis penelitian kuantitatif, kalau misalnya tadi secara umum ada yang dibagi 2, di sini ada yang dibagi juga menjadi jenis yang
penelitian komparatif atau mengetahui perbedaan antar variabel. Ya, misalnya tadi contohnya, mau tahu nih mana yang lebih efektif, apakah senam hipertensi ataukah pemberian intervensi dengan apa namanya, rebusan daun air salam nih dalam menurunkan tekanan darah misalnya, gitu ya. Itu membandingkan. Atau hanya deskriptif, tadi udah ya. Nah, di sini contohnya ada hasil penelitian perbandingan, kata kuncinya untuk apa namanya? Di sini ini dia apa nih? Quasi eksperimen. Oh, di sini dia studinya quasi eksperimen tapi membandingkan antara satu intervensi dengan intervensi lain ya. Nah, di sini membandingkan antara relaksasi Benson dan relaksasi kesadaran indera terhadap tingkat kecemasan. Ya, di sini dia membandingkan, tapi desainnya adalah desain quasi eksperimen dengan memberikan satu intervensi. Kemudian berikutnya adalah korelasi, ya. Jadi hanya melihat apa namanya, hubungan. Contohnya di sini hubungan antara motivasi, ya, motivasi satu variabel, dan self management variabel kedua pada pasien diabetes mellitus di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Tangerang. Hubungan antar motivasi dan self management. Ya, jadi di sini hanya dua variabel. Mau melihat nih motivasi. Kalau motivasi tinggi misalnya, self managementnya tinggi juga enggak? Atau kalau motivasinya tinggi, rendah, self managementnya rendah enggak? Ya, bagaimana? Ada hubungannya enggak? Atau nggak ada hubungannya, misalnya motivasinya tinggi tapi self manajemennya rendah gitu ya. Ada juga yang motivasinya rendah tapi self manajemennya tinggi misalnya. Jadi tidak ada hubungannya tuh. Ya, di sini jenis penelitian yang sifatnya korelasional atau korelasi ya, atau melihat hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Nanti belajar di variabel bisa dilihat hubungannya tidak hanya satu variabel dengan satu variabel gitu ya. Satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Tapi nanti bisa jadi melihat dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Atau kebalikannya ya. Satu variabel independen, variabel bebas terhadap dua variabel dependen misalnya. Nanti saat belajar variabel dibahas lebih lanjut. Hubungan antar variabel. Nah, kemudian di cross sectional jenis apa namanya, penelitian cross sectional ini merupakan penelitian analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel, ya, di mana variabel independen dan dependen diidentifikasikan pada satu satuan waktu. Ini yang tadi apa namanya, area penelitian berdasarkan waktu ya, satu satuan waktu. Ini yang jenisnya cross sectional. Ya, jadi hanya diambil misalnya kita melakukan penelitian pada tahun 2023. Kemudian kita ambil datanya pada bulan Mei, minggu kedua misalnya, selama sepekan. Ya, maka ini kita hanya mengambil data saat kejadian yang kita melakukan pengumpulan data aja. Gitu ya. Misalnya contohnya hubungan pengetahuan dan sikap perawat terhadap perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS di rumah sakit Y. Ya. Datanya tuh kita ambil satu waktu, tidak melihat apakah sebelum-sebelumnya apa namanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi 10 tahun sebelumnya gitu ya terhadap pengetahuan si perawat ya. Nggak kita lihat tuh efek pengetahuan dan nggak kita lihat sikap perawatnya nanti setelah 10 tahun mendatang setelah diberikan pengetahuan misalnya gitu ya.
Jadi hanya satu waktu aja. Nanti lebih jelas kalau kita lihat contohnya yang berikutnya. Nah, ini contohnya cross sectional ya. Cross sectional di sini tulisnya. Oh nih ya, di bagian abstrak kita bisa lihat di sini ada metode penelitian. Di sini metode penelitian, kelihatan nggak kursor saya ya? Penelitian ini merupakan penelitian observasional non-eksperimental dengan pendekatan analisisnya cross-sectional. Ya. Contoh judulnya misalnya hubungan merokok dengan kejadian insomnia pada mahasiswa laki-laki Fakultas Teknik Sipil Universitas Udayana. Jadi di sini hanya satu waktu ya diambilnya, nggak menunggu nanti apa namanya merokoknya setelah 5 tahun bagaimana efek terhadap insomnia-nya gitu ya. Nggak melihat itu, tapi kita hanya ngambil data satu waktu aja. Ya, berbeda nanti kalau misalnya penelitian ini jadi melihat hubungan merokok dengan kejadian insomnia 10 tahun setelah merokok gitu ya. Setelah 10 tahun merokok, insomnia-nya bagaimana misalnya. Nah, itu apa namanya? Bisa jadi bukan cross sectional lagi, tapi dia sudah melihat apa prospektifnya ya, bagaimana kejadian insomnia-nya di 10 tahun berikutnya. Kalau cross sectional hanya saat ini gitu ya, saat ini kita ambil datanya, kita ukur dia merokok, dia nggak merokok, kejadian insomnia-nya ada dan kejadian insomnia-nya tidak ada. Kita lihat hubungannya, ya. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena nanti bisa jadi banyak penelitian-penelitian skripsi biasanya ya, yang menggunakan pendekatan ini cross-sectional ya, maka kita bahas lebih dalam. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang lain nanti tertarik dengan penelitian yang lainnya bisa aja. Nah, dengan pendekatan cross-sectional itu ada keuntungannya, ada juga kelemahannya. Untuk keuntungannya ini waktunya singkat karena variabel dependent dan independent diukur dalam satu waktu. Tadi ya contohnya ya. Kemudian lebih murah dibandingkan studi kohort, ya. Lebih murah kenapa? Karena tadi hanya satu waktu, nggak perlu bertahun-tahun buat melakukan penelitian, gitu ya. Kemudian juga biasanya dikumpulkan dalam bentuk kuesioner atau intervensi dalam satu waktu, gitu ya. Tidak berlama-lama. Namun dalam penelitian ini masih keuntungannya. Risiko dropout-nya juga kecil, ya. Kenapa? Karena tadi hanya diambil dalam satu waktu, ya, tidak menunggu sampai 10 tahun. Kalau penelitiannya sampai 10 tahun tadi untuk menilai insomnia pada mahasiswa, jangan-jangan nanti di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7 ada mahasiswa yang sudah meninggal gitu. Jadi tidak bisa dijadikan responden gitu atau partisipan, ya, sehingga jadi drop out kan kalau terlalu lama. Nah, kalau cross sectional dalam satu waktu kan pasti yang dilibatkan dalam penelitian adalah yang hidup dong kan gitu ya. Mahasiswa yang masih hidup gitu. Jadi risiko drop out-nya kecil. Kemudian dapat melihat banyak variabel ya. Tadi yang contoh di awal juga antara variabel X dengan Y, mau X1, X2 terhadap Y gitu ya. Atau X1 terhadap Y dan Y1 dan Y2 misalnya. Namun penelitian cross-sectional ini juga punya kelemahan, misalnya tidak dapat menentukan hubungan variabel independen dengan dependen berdasarkan perjalanan waktu. Ya, karena tadi yang singkat waktu penelitiannya. Kemudian juga nggak efektif untuk penelitian yang kasusnya jarang terjadi. Ya. Karena kalau jarang terjadi, artinya kan sampelnya sedikit ya. Sedangkan waktu kita kan singkat gitu. Nanti tidak bisa menggambarkan dengan umum gitu ya, tidak bisa menggambarkan secara jelas terkait dengan masalah ya yang terjadi dan
hasilnya gitu ya. Kemudian memerlukan jumlah sampel yang cukup besar ya, terutama jika jumlah variabelnya banyak ya. Jadi butuh sampel yang banyak kalau kita mau melakukan uji cross sectional ini. Nah, ada lagi penelitian dengan case control ya. Ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dan dependen berdasarkan perjalanan waktu secara retrospektif ya, atau melihat ke belakang ya, mulai dengan mengukur variabel dependennya, kemudian membagi menjadi kelompok kasus yang kontrol maupun kasus yang terjadi ya. Kemudian mengukur variabel independen secara retrospektif. Nah, untuk kejadian masa lalunya ini bisa kita lihat dari dokumentasi rekam medis gitu ya, atau misalnya pengkajian riwayat masa lalu si respondennya. Contohnya untuk case control, misalnya penelitian untuk melihat hubungan antara kehamilan ibu anemia terhadap kelahiran bayi yang berat badannya rendah. Ya. Kalau kita mau lihat bayi ini BBLR, artinya kan yang dihubungkan dengan kejadian anemia pada ibu hamil, artinya kan ketika si bayinya udah lahir BBLR, kita mau lihat ya dulu ini ibunya hamilnya anemia enggak, kan gitu. Melihat 9 bulan ke belakang ya, atau 1 tahun ke belakang gitu ya. Nah, ini contoh yang retrospektif gitu. Jadi melihat ke belakang. Nah, di sini ada contohnya, contoh lainnya. Kalau tadi hanya melihat 2 variabel, ibu hamil anemia dengan hubungannya terjadi BBLR. Kalau di sini variabel independennya ada banyak. Ada umur kehamilannya, apakah dia hamilnya 36 bulan, apakah 38 bulan, minggu ya kok bulan, 36 minggu, 38 minggu, atau 40 minggu gitu ya. Atau kehamilannya ganda enggak, waktu hamil ibunya ini bayi kembar enggak ya, atau bayi kembar berapa, 2, 3 gitu ya, 4, 5 kan bisa ya, sampai terjadi bayi BBLR. Kemudian hipertensi. Saat hamil ibunya ini mengalami hipertensi enggak? Ya. Kemudian anemia. Ya, jadi ini variabel independennya ada banyak, ada umur kehamilan, kehamilan ganda, hipertensi dan anemia. Dilihat apakah faktor-faktor ini semuanya ada hubungannya dengan kejadian BBLR ya. Sampai sini mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian jenis penelitian eksperimen. Di sini contohnya tadi kita sudah bahas 2 ya. Ada penelitian apa? Yang pertama tadi kita sudah bahas apa? Yang pertama jenis penelitiannya Kualitatif. Kualitatif. Kemudian yang kedua Kuantitatif. ya. Sekarang kita lanjut ke eksperimen. Nah, di eksperimen ini dibagi lagi menjadi 4 jenis ya. Ada yang jenisnya pra-eksperimental, true eksperimental, quasi eksperimental, dan desain faktorial. Untuk pra-eksperimental ini biasanya digunakan juga oleh mahasiswa sarjana keperawatan ya dalam skripsinya, karena masih terbilang mudah dilaksanakan ya.
Ini belum termasuk penelitian yang sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar atau variabel yang dapat ikut campur gitu ya, mempengaruhi variabel yang sedang kita ukur. Ya. Jadi misalnya gimana? Misalnya kita mau melihat hubungan apa ya? Misalnya penelitian kita mau memberikan intervensi air rebusan daun salam gitu ya terhadap penurunan tekanan darah pada lansia. Ini sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang mungkin bisa jadi mempengaruhi naik dan turunnya tekanan darah pada lansia. Ya, yang pertama usia lansia. Ya, semakin tua bisa jadi dia tekanan darahnya semakin tinggi, ya kan? Elastisitas pembuluh darahnya berkurang. Kemudian bisa juga kurang tidur, jadi tekanan darah tinggi, ya kan? Kemudian istirahat, ya cukup istirahat, tekanan darah bisa rendah. Atau minum obat, gitu kan, bisa jadi tekanan darahnya terkontrol. Dan lain-lain faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tekanan darah. Ya, jadi kita kasih intervensi dia rebusan air daun salam, itu sebetulnya bisa jadi mungkin penurunan tekanan darahnya dipengaruhi sama hal-hal lain, bukan hanya dari hasil rebusan daun air salam. Ya, gitu. Dia lagi happy lansianya atau dia lagi minum obatnya lagi rajin gitu kan ya. Itu bisa jadi faktor-faktor lain. Sehingga ini bisa jadi masuknya ke pra-eksperimental karena masih ada variabel-variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap variabel dependentnya. Ya, atau variabel yang terikatnya. Nah, di sini true eksperimental lainnya. Ini penelitian yang bisa mengontrol semua variabel yang bisa mempengaruhi eksperimen tersebut sehingga kualitas penelitiannya lebih baik. Ya. Jadi misalnya tadi kita kasih rebusan air daun salam untuk melihat penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi. Benar-benar tuh kita nggak kasih obat dulu ya pasien hipertensinya, kemudian apa namanya kita strict gitu ya makannya, garamnya diukur dulu atau kemudian nggak boleh dikasih senam hipertensi dulu gitu. Semuanya harus, jadi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya. Baru kita mau lihat, oh iya ini betul memang ada penurunan tekanan darah misalnya akibat dari pemberian rebusan air daun salam. Itu ya, jadi kalau dia true eksperimental dan bisa mengontrol semua variabelnya dalam hal ini, maka dia termasuk yang true eksperimental. Nah, sedangkan untuk kuasi eksperimental ini pengembangan dari penelitian true eksperimental dan biasanya cenderung lebih sulit ya karena harus banyak faktor yang dikontrol gitu ya, variabel-variabel yang dikontrol. Kalau tadi ada contoh penelitiannya kuasi eksperimen yang mana ya? Kuasi eksperimen ini cross-sectional. Mana ya tadi kayaknya? Nah, ini ya. Kuasi eksperimen perbandingan relaksasi Benson dan relaksasi kesadaran indera. Nah, ini kita bisa tahu dia benar-benar kuasi eksperimental atau true eksperimental atau dia pre-eksperimental. Kita baca dulu metodologinya secara lengkap. Kemudian kita lihat bagaimana proses penelitiannya ini dilakukan ya. Apa namanya variabelnya apa saja, kemudian juga intervensinya bagaimana diberikan ya, itu baru kita jelas oh ya ini benar kuasi eksperimental, oh ini hanya pra eksperimental gitu kan ya, atau memang hanya true eksperimental. Sedangkan untuk
desain faktorial ini modifikasi dari penelitian through eksperimental. Nah, tadi di awal kalau belum jelas ya, jadi untuk eksperimen merupakan penelitian yang melakukan uji coba atau memberikan intervensi ya, atau memanipulasi satu kondisi subjek. Kemudian kita ukur atau kita analisis. Ini contoh-contoh penelitiannya, misalnya kita lihat efektivitas bladder training dalam mencegah terjadinya inkontinensia urin pada lansia yang terpasang kateter. Atau kita berikan intervensi progressive muscle relaxation atau PMR pada pasien CHF yang mengalami fatigue atau kelemahan. Atau perawatan luka dengan madu dan lain-lain. Ya, eksperimen kita lakukan uji coba. Ini salah satu contohnya penelitian eksperimen. Di sini dia kuasi ini katanya, kuasi eksperimen. Ya. Kemudian one group pre-post test aja ya. Jadi dilihat judulnya pengaruh pijat punggung terhadap skor kelelahan pasien gagal jantung. Dilihat berarti skor kelelahan sebelum diberikan pijat punggung dengan skor kelelahan setelah diberikan pijat punggung. Ya. Nah, untuk eksperimen ini kita harus memperhatikan poin 5W1H. What? Ya, mulai dari what. Perlakuan apa yang mau kita berikan? Tadi misalnya pijat punggung atau bladder training atau PMR, ya kan? Kemudian siapa yang kita berikan tindakan? Pasien fatigue ya pada pasien CHF atau pasien yang terpasang urin kateter misalnya ya. Kemudian kenapa alasannya dilakukan? Tadi misalnya untuk menurunkan skor kelelahan, untuk menurunkan risiko inkontinensia urin misalnya. Kemudian tempat uji cobanya di mana dan waktu pelaksanaannya kapan serta prosedur pelaksanaannya bagaimana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Belum ya. Suara saya kalau kurang jelas infoin ya, karena saya nggak pakai headset, takutnya nggak kedengeran. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk apa ya? Tadi saya kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi sudah 3 ya, kualitatif, kuantitatif, dan eksperimen. Kemudian kita lanjut yang keempat adalah penelitian deskriptif. Nah, untuk penelitian deskriptif ini menggambarkan karakteristik satu populasi atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Nah, pada dasarnya deskriptif itu juga ada yang deskriptif yang memang kualitatif, ada yang juga kuantitatif ya. Bergantung dari pendekatannya, metodenya. Tujuan utamanya untuk penelitian deskriptif ini menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang diteliti. Nah, kriteria yang dimiliki oleh peneliti deskriptif itu masalahnya harus dirumuskan sehingga layak untuk diteliti. Ya, nggak bisa kita asal melihat sesuatu terus mau kita teliti secara deskriptif gitu, tidak ya. Tapi kita lakukan terlebih dahulu pengkajian ya, fenomenanya, masalahnya, sehingga kita rumuskan masalah penelitiannya apa. Kemudian harus memiliki nilai yang ilmiah gitu ya. Jangan yang apa ya, pertanyaan sih gitu yang perlu dijawab tapi tidak ilmiah.
Jadi harus memiliki pertanyaan yang ilmiah. Ya, berdasarkan hasil observasi, data awal, itu pengumpulan data awal, baru kita temukan masalah penelitiannya. Kemudian tujuannya juga harus spesifik dan lebih fokus. Biasanya sih untuk penelitian deskriptif ini kalau untuk S1 sebaiknya minimal yang kuantitatif ya dan kualitatif. Nah, ini lebih mudah untuk peneliti dalam menuangkan laporan penelitiannya karena sifatnya hanya deskriptif, hanya menggambarkan apa yang dilihat aja, apa yang didapatkan gitu ya. Namun standar pembanding dalam penelitian deskriptif harus memiliki validitas. Nah, kemudian untuk penelitian deskriptif ini dia tidak boleh mengandung unsur opini ya. Harus berdasarkan, kalau opini kan pendapat ya, pendapat kita. Nah, kalau deskriptif dia karena ilmiah, karena dia tetap penelitian gitu ya, yang ilmiah, ya harus berdasarkan data yang didapatkan. Nah, contoh-contoh jenis penelitian deskriptif misalnya survei, ya misalnya kayak kita suka pakai riset kesehatan dasar gitu ya, Riskesdas gitu kan, itu kan hasil survei kan. Terus bentar saya geser dulu. Masih kedengeran nggak suaranya? Terdengar Ibu. Ya, jadi misalnya contoh Riskesdas itu hasil penelitian yang sifatnya deskriptif survei gitu ya. Ada juga deskriptif kesinambungan. Kemudian ada studi kasus yang tadi kita bahas ya di awal ya. Jadi ada studi kasus yang hanya deskriptif, ada juga yang kualitatif ya. Kalau yang hanya deskriptif aja ya dia hanya memaparkan ya hasil asuhan keperawatan misalnya. Tapi kalau yang lebih mendalam kita lakukan analisis, kita bahas tuh kenapa dia kita berikan intervensi tersebut misalnya, hasilnya apa yang kita dapatkan. Kemudian jenis yang lain misalnya analisis pekerjaan maupun penelitian perpustakaan dan penelitian komparatif. Ini udah ya tadi ya. Ini juga ya udah jenis survei, penelaahan kasus atau studi kasus, studi pembanding. Nah, ini tadi masuk juga kuantitatif kan ya. Ada studi komparatif, ada korelatif ya kan, hubungan maupun membandingkan itu juga masuk deskriptif. Maka ketika kita berbicara tentang jenis penelitian deskriptif itu harus jelas deskriptifnya apa gitu kan ya. Karena di sini ada deskriptif yang hanya survei, ada deskriptif yang komparatif gitu ya. Ada deskriptif yang korelasi. Nah, ini langkah-langkah penelitian deskriptif pada dasarnya sih sebetulnya mirip dengan langkah-langkah penelitian kualitatif maupun kuantitatif ya. Tapi ada beberapa perbedaan misalnya seperti di hipotesis ya. Kalau di kualitatif dia tidak ada hipotesis.
Kan kalau di kuantitatif ada hipotesis. Kemudian yang membedakan lainnya adalah teknik pengumpulan datanya, ya. Kemudian analisis datanya akan berbeda antara penelitian yang kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, tapi secara umum tahapannya ini sama, ya. Mulai dari menentukan masalah penelitiannya apa, kemudian merumuskan masalah penelitiannya, ya, menghimpun informasi dan teori. Kalau di skripsi, masalah itu adanya di bab 1, kemudian menghimpun informasi dan teori di bab 2, gitu kan ya. Hipotesis di bab 3, kemudian teknik pengumpulan data bab 3, di metodologi. Kemudian pengolahan dan analisis data itu rencananya di bab 3, sedangkan untuk hasil kesimpulan, ya, itu di bab 4. Oh, sorry, hasil di bab 4 nanti hasil pembahasan di bab 4 nanti bab 5 penutupan, gitu ya. Simpulan dan penutupan. Nah, tadi sudah jenis deskriptif. Berikutnya adalah jenis penelitian campuran. Tadi ya, campuran ini bisa penelitian gabungan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Ya. Kenapa Bu mesti dicampur-campur kayak es campur gitu ya? Nah, es campur aja enak ya, campur-campur. Apalagi penelitian. Jadi lebih lengkap kita memahami satu masalah penelitian, ya. Tujuan penelitian campuran ini biasanya untuk memahami isu atau satu masalah dengan menganalisis hasil dari penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ya. Kemudian mendapatkan hasil statistik kuantitatif dari objek penelitian, kemudian bisa kita lanjutkan dengan penelitian kualitatifnya. Atau misalnya gini tadi, contohnya, ya, yang mana ya contohnya ya? Contoh yang efektivitas bladder training terhadap inkontinensia pasien yang terpasang kateter urin, gitu ya. Nanti kita lihat secara kuantitatifnya, ya, kita lihat bladder trainingnya dilakukan atau tidak, bagaimana hasilnya, ya, berapa lama bladder training dilakukan, gitu kan intervensinya ya. Kemudian kita lihat hasilnya ada inkontinensia atau enggak, gitu ya. Kemudian kualitatifnya kita mau lihat bagaimana sih pengalaman lansia yang terpasang kateter kateter urin ini, gitu ya. Pengalamannya seperti apa? Apa yang dia rasakan saat menggunakan kateter misalnya? Apa yang dia rasakan setelah diajarkan bladder training misalnya? Kemudian bagaimana pengalaman dia mengelola inkontinensia, gitu ya, setelah diajarkan bladder training. Itu misalnya data untuk penelitian kualitatifnya. Maka antara penelitian dua ini bisa menjadi data yang saling berkaitan, gitu ya. Bahwa hasil penelitian kuantitatifnya misalnya inkontinensianya berkurang, gitu kan ya, setelah diajarkan bladder training. Kemudian hasil penelitian kualitatifnya nanti bisa tergambar bagaimana perasaan si lansia, merasa hidupnya lebih nyaman, inkontinensianya berkurang, bisa beraktivitas, tidak malu, misalnya kan gitu ya. Itu berdasarkan hasil penelitian kualitatifnya. Sehingga disimpulkan penting banget loh ternyata kita melakukan bladder training sebelum mencabut kateter misalnya.
Gitu ya. Itu contoh untuk penelitian jenis campuran. Nah, untuk metodenya sendiri di sini ada yang sekuensial, campuran konkuren, dan campuran transformatif. Untuk sekuensial, ini peneliti menggabungkan penemuan yang diperoleh dari satu metode dengan metode lainnya. Sedangkan konkuren ini peneliti menyatukan data kuantitatif dengan kualitatif, ya. Contohnya mungkin yang tadi seperti yang saya contohkan. Kemudian campuran transformatif ini menggunakan sudut pandang teoritis sebagai perspektif yang di dalamnya, yang terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Mungkin kalau penelitian campuran juga ini jarang biasanya dilakukan oleh mahasiswa sendiri ya, kecuali misalnya mahasiswa nanti penelitian kuantitatifnya, nanti sama dosen dijadikan penelitian campuran atau mix methodnya, nanti dosen kualitatifnya, mahasiswa penelitian kuantitatifnya, kemudian digabungkan, gitu ya. Pelaksanaannya misalnya contohnya seperti itu. Ini kayaknya udah tadi. Nah, sudah cukup materinya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke penjelasan penugasan?